Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dawatin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah, yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz senang sekali bisa menjumpai kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, kenikmatan dan lain sebagainya, yang insya Allah dengan rasa syukur itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini saya akan membawakan tentang adab seorang murid. Bagaimana adab seorang murid itu agar ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia, dan insya Allah akan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dunia dan akhirat. Baiklah, syarat yang pertama yaitu bersihkan diri, bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Sebagai contoh adalah rasa iri, rasa dengki, dan akidah dan akhlak yang buruk. Malah kita senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih, akidah kita agar tetap lurus, dan tentunya akhlak kita yang baik kepada siapapun dan terhadap kepada orang tua kita, terhadap guru-guru kita. Inilah adalah satu syarat agar ilmu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jauhilah dari kemaksiatan. Karena ilmu tidak akan bermanfaat kalau kita tidak bisa menjauhi dari kemaksiatan. Dan insya Allah orang-orang yang jauh dari kemaksiatan akan mempermudah kita untuk mencari ilmu, akan mempermudah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, yang ketiga adalah tinggalkan sifat sombong. Orang yang mencari ilmu seharusnya harus terhindar dari rasa sombong, karena sifat sombong itu akan menghambat kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dan tentunya hanya orang yang berimanlah yang bagus, yang di sisi Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi. Selanjutnya yang keempat adalah rendah hati. Untuk menuntut ilmu dibutuhkan hati-hati yang rendah, hati-hati yang qanaah, dan tentunya ini harus menjadikan sifat kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Orang yang berhati rendah atau rendah hati akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada orang yang sombong. Orang yang mencari ilmu harus hatinya tenang, hatinya bersih. Saya ibaratkan orang yang mencari ilmu itu adalah sebuah gelas. Yang ketika gelas itu kita goyang-goyangkan, atau kita gerak-gerakkan, atau kalian bergerak-gerak, tentunya seandainya akan kita tuangkan air, itu gelas yang bergerak-gerak itu akan sulit masuknya. Nah, di sini gelas ibaratnya kalian yang sedang mencari ilmu, sedangkan air adalah ilmunya. Maka diperlukan kita sebagai pencari ilmu itu untuk menjaga hati kita tetap tenang, tetap bersih. Ibarat gelas yang akan kita masukkan air tadi akan masuk ke gelas dengan sempurna, dengan baik. Nah, itulah adalah ilustrasi orang yang mencari ilmu bagaikan gelas yang tenang dan tidak bergerak-gerak. Untuk itu saya sarankan kepada kalian, ketika mencari ilmu, ketika akan mendapatkan ilmu yang berkah, silahkan seperti gelas yang tenang, gelas yang bersih, dan inilah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang berilmu yang banyak dan manfaat. Baiklah, itu anak-anak yang Ustadz bisa berikan pada kesempatan pagi hari ini. Ustadz senantiasa mendoakan pada kalian semua, semoga sehat selalu dan selalu beribadah dengan sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari penyakit-penyakit, dan semoga sebagai seorang muslim kita senantiasa kuat fisiknya dan kuat imannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit dan majulah, pandu hidayatullah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam, tebarkan rahmatnya ke penjuru dunia.
Nabi